Ya Allah, serem banget sih mau minum teh aja harus kuat-kuat mental. Sedih ya, geng? Tapi itulah kenyataan saat zaman masih diselimuti Perang Dunia Pertama, geng. Mungkin kamu sekarang udah bisa enak minum es teh manis dengan santai setelah makan di warteg. Tapi apakah kamu tahu bahwa ada banyak penemuan yang tidak kamu ketahui yang hadir berkat Perang Dunia Pertama? Bener, geng, ada banyak loh penemuan-penemuan sukses yang gak kamu sangka-sangka ternyata datang dari Perang Dunia Pertama. Coba aja lihat pembahasan berikut ya. Eits, tahan dulu geng, aku minta tolong untuk subscribe channel Jalan Tikus dulu. Satu subscribe sangat berarti untuk Jalan Tikus agar bisa terus membuat video-video menarik untuk kamu. Jika sudah, yuk langsung lihat penemuan yang hadir berkat Perang Dunia Pertama. Yang pertama ada pembalut wanita. Sebelum Perang Dunia pecah, tepatnya pada tahun 1914, sebuah perusahaan kecil Amerika Serikat Kimberly-Clark menemukan bahan katun yang 5 kali lebih bagus daya serapnya dan murah biaya produksinya dibandingkan bahan material yang sudah mereka miliki. Bahan ini kemudian mereka kembangkan dan mereka dagangkan di Amerika. Dan ketika Amerika mulai ikut berperang pada tahun 1917, perusahaan ini mulai memproduksi gumpalan perban dari bahan katun tersebut untuk mengobati prajurit yang terluka. Namun, ketika para perawat perempuan di medan tempur menyadari kelebihan perban ini, mereka pun mulai menggunakannya untuk keperluan pribadi, apalagi kalau bukan untuk kebersihan saat mereka menstruasi. Hal ini sontak menguntungkan perusahaan Kimberly-Clark. Dan saat perang berakhir, yakni pada tahun 1920, perusahaan ini pun mengembangkan produk baru yang disebut Kotex, singkatan dari cotton texture atau bahan katun. Produk ini ditujukan untuk perempuan dan masih eksis sampai sekarang. Keren ya? Ternyata awal konsepnya sungguh sangat rumit. Yang kedua, ada lampu ultraviolet. Saat musim dingin tahun 1918, hampir setengah jumlah anak di Berlin mengalami rakitis. Rakitis merupakan penyakit yang berhubungan dengan pertumbuhan tulang tak wajar pada anak akibat kekurangan vitamin D dan kurang terpapar sinar ultraviolet. Ketika itu, penyebab maraknya penyakit ini belum diketahui dan diyakini berhubungan dengan kemiskinan. Salah satu dokter di kota, Kurt Hulchansky, menyadari bahwa anak-anak yang menderita rakitis tampak sangat pucat. Ia pun memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen dengan menempatkan anak-anak ini di bawah lampu mercury quartz yang memancarkan sinar ultraviolet. Tak lama, terapi ini ternyata membuat tulang mereka lebih kuat. Peneliti kemudian menyadari bahwa vitamin D sangat diperlukan untuk memperkuat tulang dengan kalsium dan proses ini dipicu oleh sinar ultraviolet. Ya, nggak ada yang nyangka kan kalau ternyata pengetahuan untuk menyembuhkan penyakit ini muncul di tengah kondisi kemiskinan perang saat itu. Bikin kagum ya, geng? Yang ketiga, ada teh celup. Pasti nggak ada yang pernah kepikiran kan dari mana asal mula teh celup? Tentu saja, soalnya yang kamu tahu itu es teh manis di warteg emang udah paling enak. Ternyata nih geng, ide tersebut udah muncul sejak Perang Dunia Pertama loh, ketika seorang pedagang teh Amerika mengirimkan teh dalam sebuah kantung katun kecil ke pelanggannya. Kemudian, entah disengaja atau tidak, pelanggannya menjatuhkan kantung tersebut ke dalam air. Nah, sebuah perusahaan Jerman Tikane kemudian meniru gagasan tersebut saat perang dan mengembangkannya. Mereka menyuplai pasukan militer dengan teh yang dimasukkan ke dalam kantung katun serupa dan menamainya bom teh. Ya kalau kita sekarang sih lebih akrab nyebut teh celup. Lucu ya geng proses terjadinya teh celup? Di urutan keempat ada stainless steel. Thanks to Harry Burley of Sheffield. Bener, kamu harus berterima kasih sama dia loh. Karena berkat dia, kita sekarang bisa menggunakan sendok, garpu, dan pisau logam untuk makan tanpa takut peralatan tersebut karatan. Kalau menurut catatan kota setempat nih ya, Burley menemukan produk ini pada tahun 1913. Awalnya, Burley yang seorang ahli logam diminta untuk menemukan paduan logam yang cocok untuk senapan api. Saat itu, militer Inggris sedang kewalahan karena laras senapan mereka kerap terdistorsi akibat gesekan dan panas peluru saat tembakan. Burley pun kemudian mencoba menambahkan kromium ke baja dan menurut cerita, ia membuang beberapa hasil eksperimennya karena dianggap gagal. Beberapa hari kemudian, Burley baru menyadari hasil eksperimen yang ia buang ternyata tak berkarat. Temuan inilah yang kemudian merevolusi perindustrian logam. Ngeri ya geng, awalnya terjadi karena pembuatan senjata. Ih, serem. Kelima, resleting. Sejak pertengahan abad ke-19, model pakaian dingin dengan kancing kait dan ikat pinggang kerap menjadi pilihan untuk menutup rapat tubuh agar tak kedinginan.
Dan Gideon Sandbeck, seorang imigran asal Swedia yang pindah ke Amerika Serikat, sangat lihai merancang model pakaian tersebut. Ia pun menjadi kepala desainer di perusahaan Universal Fastener. Tak lama ia mulai merancang hookless fastener, model pakaian dengan alat pengeret kecil yang menyatukan dua pasang gerigi atau yang lebih kita kenal dengan resleting. Melihat model pakaian ini, militer Amerika Serikat pun tertarik dan meminta Sandbeck untuk membuat seragam dan sepatu bot dengan model resleting ini, khususnya untuk seragam pasukan angkatan laut. Dan usai perang, warga sipil mulai mengikuti tren model pakaian ini hingga sekarang. Nah, itu dia geng, 5 penemuan yang sukses sampai sekarang berkat hadirnya Perang Dunia I. Ya, meski di balik Perang Dunia Pertama punya cerita menyedihkan yang amat mendalam. Sebelum kamu tutup tab-nya, jangan lupa berikan like dan komen serta share ya geng. Oh ya, subscribe untuk terus mendapatkan update video terbaru dari Jalan Tikus ya.